Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Nur Ramadityawati akan menjelaskan mengenai analisis jalur untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi IPK lulusan S2 untuk memenuhi syarat praktikum analisis multivariat 1. Untuk pembahasan pada kali ini, yang pertama ada konsep mengenai analisis jalur, kemudian ada data dan sumber data, kemudian ada pengujian asumsi, dan yang terakhir ada analisis jalur menggunakan RStudio. Pertama, konsep analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Seperti halnya regresi, analisis jalur mempunyai manfaat prediktif. Model disajikan dengan panah berarah tunggal yang menyatakan sebab akibat. Pembuatan regresi diprediksi oleh model yang dibandingkan dengan matriks korelasi dari data terobservasi dan kemudian dihitung kecocokan modelnya atau goodness of fit yang dipilih oleh peneliti untuk pengembangan teori. Selanjutnya, model terbaik analisis jalur dikembangkan oleh metode untuk mempelajari pengaruh atau efek secara langsung dan secara tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam model. Analisis jalur Analisis ini merupakan metode untuk menerangkan dan mencari hubungan kausal antar variabel. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Hubungan kausal selain didasarkan pada data, juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan hipotesis, analisis logis. Dengan demikian, analisis jalur dapat digunakan untuk menguji seperangkat hipotesis kausal serta menafsirkan hubungan tersebut. Beberapa asumsi dan prinsip-prinsip dalam data analisis diantaranya adalah yang pertama ada hubungan antar variabel dalam model adalah linear. Artinya perubahan terjadi pada variabel merupakan fungsi perubahan linear dari variabel lain yang bersifat kausal. Yang kedua ada variabel yang diamati bersifat aditif. Yang ketiga ada variabel residu tidak berkorelasi dengan variabel yang lain. Dan variabel yang diamati bersifat interval atau rasio. Kemudian ada persyaratan mutlak yang harus dipenuhi saat kita menggunakan path analysis, yaitu yang pertama ada data metrik berskala interval, lalu ada variabel eksogen dan dependent endogen untuk model berganda dan model perantara, untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Kemudian ada ukuran sampel yang memadai, sebaiknya di atas 100 dan idealnya di antara 400 sampai 1000. Kemudian pola hubungan antar variabel, yaitu pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Lalu yang terakhir ada hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang digunakan pada analisis jalur ini yaitu dataset yang dari hasil pendataan beberapa variabel yang diteliti dengan banyaknya responden, yaitu 200 responden dari mahasiswa di suatu universitas. Pada data ini terdapat 4 variabel, yaitu High School GPA yang disingkat IHS sebagai variabel X1, kemudian ada College GPA disingkat GCOL sebagai variabel X2, kemudian ada Grace Score yang disingkat dengan Grace sebagai variabel Y1, dan
Graduate School GPA yang disingkat dengan G-grade sebagai variabel X2. Dataset disajikan pada tabel berikut. Dan deskripsi variabel GHS merupakan IPK SMA, GCOL merupakan IPK S1, GRADE merupakan skor ujian masuk S2 atau pasca sarjana. Kemudian ada GRADE atau I2 merupakan IPK kelulusan S2. Pada kasus ini ingin dibuat model di mana grade score atau Y1 diprediksi menggunakan high school GPA dan college GPA, serta ingin dibuat model di mana graduate school GPA atau Y2 diprediksi menggunakan grade score Y1, high school GPA X1, dan college GPA X2. Model diilustrasikan sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut dapat dirumuskan hipotesis umum yang akan diuji dalam analisis jalur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pengaruh high school GPA atau X1 dan college GPA atau X2 terhadap grade score atau Y1 serta dampaknya terhadap graduate school atau GPA Y2. Hipotesis dapat dituliskan berikut. Yang pertama ada pengaruh X1 dan X2 terhadap X1. Kemudian ada pengaruh X1, X2, dan Y1 terhadap Y2. Kemudian ada pengaruh X1 dan X2 melalui Y1 terhadap Y2. Ini ada pengujian asumsi. Sebelum dilakukan analisis jalur, data terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi untuk menentukan apakah data telah memenuhi asumsi yang dilakukan untuk analisis untuk selanjutnya dilakukan analisis jalur. Pengujian asumsi yang digunakan bisa asumsi multikolinialitas dan linearitas modal. Untuk pengujian pada R dapat dilakukan dengan sintaks berikut. Nah, didapatkan output berikut dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel endogen dan eksogen. Hasilnya diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai korelasi yang cukup kuat, maka dapat dikatakan adanya multikolinearitas antar variabel eksogen dan endogen. Kemudian dapat dilihat juga bahwa sebaran hubungan antar variabel membentuk sebaran yang linier sehingga asumsi sudah terpenuhi dan dapat dilakukan analisis jalur. Analisis jalur, yang pertama kita lakukan preview data pada RStudio dengan sintaks view dan struktur dataset. Kemudian kita lakukan analisis statistika deskriptif dengan library basic dan sintaks describe untuk menampilkan output ini. Kemudian untuk melihat sebaran dari data yang dipakai, kita bisa melihat melalui box plot dan histogram. Nah, dari output yang sudah dicari dapat diketahui bahwa data mendekati sebaran normal. Dan pemodelan dengan pendekatan regresi linear berganda. Nah, dapat dicari dengan sintaks berikut dengan metode number yang nantinya akan didapatkan output angka sebagai berikut, di mana merupakan suatu hubungan korelasi antar variabel data. Nah, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel endogen dan eksogen cukup kuat karena nilainya rata-rata ada di angka 0,6. Ini ada spesifikasi model 1.
Dilakukan spesifikasi model untuk mencari apakah si X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y1. Kemudian uh, didapatkan output sebagai berikut, di mana jika dilihat dari hasil analisis regresinya terlihat bahwa X1 GHS dan X2 Gikol memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y1, yaitu GRAS. Nah, untuk uh, analisis jalurnya sendiri dapat ditampilkan koefisien jalur model untuk model 1 dan didapatkan sebesar berikut untuk X1 dan X2. Ini berdasarkan hasil fungsi Lm beta didapatkan diagram jalur model 1 sebagai berikut. Ini merupakan pengaruh secara langsung. Kemudian spesifikasi model 2 sama seperti sebelumnya, dicari dengan sintaks ini, kemudian didapatkan output berikut. Diketahui bahwa X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y2, tetapi untuk Y1 sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Dan untuk koefisien jalur didapatkan sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil fungsi Lm beta didapatkan diagram jalur model 2 seperti ini. Kemudian menemukan error pada model intention model dan model behavior model sebagai berikut. Ini merupakan sisaan atau residual dari masing-masing model. Ini ada estimasi model. Yang pertama, library yang digunakan ada Lavan, kemudian modelnya didefinisikan sebagai PET model yang di dalamnya memuat pendekatan regresi berganda kedua model, kemudian dibentuk fit mode dengan uh, dengan menggunakan fungsi SEM. Lalu kita cari summary dari fit mode dan fit measure dari fit mode. Nah, nanti didapatkan output sebagai berikut. Sebagai berikut. Kemudian untuk mengetahui apa kesimpulan yang dapat diambil dari output sebelumnya, kita bahas mengenai indeks pada fit model terlebih dahulu. Yang pertama ada chi-square test. Dalam hasil ini model fit test statistik menunjukkan bahwa statistik chi-square di mana jika lebih besar dari 0,05 berarti bahwa H0 ditolak atau model sudah fit terhadap data dan sebaliknya. Kemudian ada CFI, comparative fit model. Dalam hasil CFI, kriterianya CFI lebih besar dari 0,9 yang berarti bahwa model sudah fit terhadap data. Kemudian ada indeks TLI atau Tucker-Lewis Index, di mana apabila nilainya lebih besar dari 0,95 maka model sudah fit terhadap data. Kemudian ada RMSEA atau Root Mean Square Error of Approximation, di mana apabila nilainya kurang dari 0,08 berarti bahwa model sudah fit terhadap data. Dan yang terakhir ada SRR atau Standardized Root Mean Square Residual, di mana apabila nilainya kurang dari 0,08 maka model sudah fit dengan data. Nah, dari output kita tadi
dapat disimpulkan bahwa nilai CFI lebih besar dari 0,9, kemudian TLI lebih besar dari 0,95, RMSEA dan SRMR lebih kecil dari 0,08. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa model fit terhadap data. Untuk menggambarkan diagram jalur dapat digunakan library samplet dan diikuti sintaks berikut. Nah, setelah dirun didapatkan output sebagai berikut. Ini terdapat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, berdasarkan hasil output, diketahui bahwa faktor yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap variabel G-grade adalah variabel GHS dengan pengaruh langsung sebesar 0,356 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0492. G-grade ini dapat 92. Faktor kedua yang memberikan pengaruh positif paling besar adalah variabel glycol dengan pengaruh langsung sebesar 0,326 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,3633. Jadi, untuk pengaruh langsungnya berikut. Nah, faktor ketiga yang memberikan pengaruh positif terhadap variabel G-grade adalah variabel Gliss dengan pengaruh langsung 0,108. Ini ya. Nah, berdasarkan output dapat diketahui beberapa hal. Nah, variabel G untuk pengaruh variabel GS terhadap G-grade atau X1 terhadap Y2 pengaruh langsung sebesar 0,356, pengaruh tidak langsung yaitu melalui G-grade dapat dihitung 0,456 dikali 0,108 dan pengaruh total didapatkan dari penjumlahan sebagai berikut. Kemudian variabel G-call atau X2 terhadap Y2 didapatkan pengaruh langsung sebesar ini, pengaruh tidak langsung sebesar ini, dan pengaruh total sebesar ini. Kemudian didapatkan pengaruh variabel Gliss terhadap Y-grade atau variabel Y1 terhadap Y2 didapatkan pengaruh langsung sebesar ini. Nah, sekian pembahasan analisis jalur dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.